warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ratih dan juga Bapak Muhajir selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Strategi kelas A, saya Driani Rum Haipinasti akan menyampaikan mengenai jawaban UAS saya, yaitu strategi perencanaan pada PT Rotan Indah Makmur. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furniture anyaman rotan yang berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Arab Saudi, dan juga Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecil ini 100% dijual ke luar negeri. Selama pandemi, permintaan pada PT Indah Makmur ini meningkat tajam, yaitu sebesar 50% jika dibandingkan sebelum adanya pandemi. Nah, PT Indah Makmur ini memperkerjakan 300 karyawan. Mengingat peningkatan penjualannya sebesar 50%, PT Indah Makmur mengalami kebingungan pada biaya ekspor penjualannya karena penjualan mebel ini 100% dijual ke luar negeri. Biaya pengiriman dari harga Ocean Freight Rate pada November sudah tertera 60% dari harga yang dikirimkannya. Bahkan ada yang 100% untuk barang tertentu. Pada masa pandemik seperti ini, biaya ekspor meningkat begitu pesat. Yang awalnya sebelum pandemi sekitar 500 sampai dengan 600 US dollar per kontainernya, setelah pandemi menjadi 3.000 US dollar per kontainernya. Dan pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang awalnya yaitu 1.800 US dollar meningkat menjadi 6.000 US dollar per kontainernya. Dari masalah tersebut, PT Rotan Indah Makmur mengalami kerugian sepanjang Januari hingga September 2021 yang diperkirakan sebesar 300 hingga 500 juta US dollar. Apakah studi kasus pada PT Indah Makmur dapat diketahui kekuatan dan juga kelemahan yang ada. Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama yaitu produk yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai banyak model variasi. Kemudian harga yang ditawarkan relatif terjangkau untuk pasar internasional. Selanjutnya yaitu tenaga kerjanya yang kompeten. Dan yang terakhir mampu menjualkan barangnya ke pasar internasional. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu keterbatasan modal yang ada, kemudian kurangnya tenaga kerja, kemudian harga bahan baku yang tidak stabil, dan yang terakhir hanya berfokus ke pasar internasional saja. Analisis faktor eksternal ini ada 5. Yang pertama ada persaingan antar perusahaan sejenis. Nah, jumlah pesaing perusahaan yang berkecimpung di bidang furniture ini cukup banyak jumlahnya, baik mulai dari perusahaan kecil hingga ke perusahaan internasional. Kemudian pertumbuhan industri yang sejenis belum diketahui pasti. Kemudian PT Rotan Indah Makmur ini mempunyai produk yang cukup banyak dan didukung dengan tenaga kerja yang kompeten. Yang terakhir, biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi karena produk yang dihasilkannya pun juga sangat berkualitas. Yang kedua adalah kekuatan supplier. Kekuatan supplier yang pertama ini adalah kebutuhan modal, di mana untuk membuka perusahaan rotan ini memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian, akses untuk melakukan distribusi yaitu menggunakan kontainer dan juga kapal untuk melakukan ekspor. Dan biaya yang dikeluarkan relatif tinggi mengingat adanya pandemi. Faktor eksternal yang ketiga adalah ancaman produk substitusi, di mana ancaman produk substitusi yang pertama adalah tingkat kebutuhan produk pengganti yang tidak terlalu tinggi. Dan kemudahan untuk mendapatkan produk pengganti sangat mudah didapatkan. Selanjutnya, faktor eksternal yang keempat adalah kekuatan tawar-penawar pembeli. Yang pertama adalah pembeli didominasi oleh konsumen rumah tangga menengah ke atas. Kemudian dominasi pembeli yang tidak stabil, mengingat permintaan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian, pertumbuhan pangsa pasar yang terus meningkat mengingat adanya pandemi ini, peningkatan naik sekitar 50%. Dan yang terakhir, pangsa pasar setiap tahunnya tergantung dengan daya beli kebutuhan. Nah, untuk faktor eksternal yang terakhir, yang kelima adalah adanya pendatang baru. Yang pertama, pemasok ada banyak jumlahnya dan tidak didominasi oleh satu pemasok saja. Kemudian, kualitas produk pemasok sangat baik karena PT Rotan Indah Makmur ini menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Dan yang terakhir, pemasok akan bersaing dengan menaikkan harga
untuk produk-produk yang terbatas. Nah, last but not least, berdasarkan dari studi kasus PT Rotan Indah Makmur, jika saya menjadi seorang tim dari manajemen strateginya, saya akan mengambil strategi cost leadership, di mana cost leadership adalah strategi yang menjangkau pasar luas dengan mengedepankan biaya produksi serta biaya distribusi yang rendah. Jadi, dengan permasalahan yang sedang dialaminya, yaitu mengenai biaya ekspor atau ongkirnya ke luar negeri, PT Rotan Indah Makmur ini juga dapat menjualkan produknya ke pasar dalam negeri. Namun, dengan catatan untuk mempromosikan produknya lagi, yaitu dengan cara mempromosikan kembali di pasar dalam negeri. Jadi, mempromosikannya tidak hanya di pasar internasional saja. Selain itu, dengan mengedepankan biaya produksi, yakni dengan memikirkan kembali biaya yang dikeluarkan untuk produksi, dengan cara mempertimbangkan harga bahan baku yang digunakan untuk membuat furniture, namun juga tetap mempertimbangkan kualitas bahan bakunya. Kemudian juga distribusi rendah, yaitu mempertimbangkan kembali untuk biaya operasional yang dikeluarkannya. Dengan cara melihat yang sekiranya tidak perlu, maka di-skip untuk pembuatannya. Sekian penyampaian strategi perencanaan PT Indah Makmur yang saya buat, yaitu strategi dari Porter yang cost leadership. Terima kasih, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.